Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Kadang orang itu susah untuk percaya dengan sesuatu hal yang memang terjadi. Hanya karena orangnya itu mungkin tidak terkenal se-Indonesia. Orangnya itu orang biasa, bajunya tampilannya biasa. Ya tapi orang lebih banyak percaya orang yang tampilannya wah, tampilannya mentereng. Padahal orang yang seperti justru itu harusnya banyak dikoreksi, banyak diselidik. Apakah tampilannya itu sesuai dengan kata-katanya? Ya toh? Di negeri ini orang yang menipu, merampok, bisa dibilang koruptor, itu tampilannya mewah semua. Mana ada tampilannya biasa, seperti tukang es? Gak ada. Gak ada semacam itu. Itu juga sama dengan sejarah dan lain sebagainya. Kalau orang-orang biasa tampil biasa, sangat biasa. Kalau dia berusaha menipu umat yang berbagai macam hal, bahkan menggunakan klaim sejarah dan lain sebagainya, ya nggak ada yang percaya. Ini ada kisah dari salah satu kiai ini di daerahnya sangat terkenal. Kiai ini pernah dikasari oleh kaum Ba'alawi, dan orang yang makan itu kakinya busuk, tau nggak, sampai minta maaf, nangis. Dia yakin juga karena itu pasti bukan orangnya Nabi, kalau labelnya itu Habib loh. Dan dari kiai ini juga dia menuturkan soal niatnya seseorang yang tentu kalian tahu, berusaha membeli makamnya Syekh Subakir, berusaha membeli tempat yang bisa dibilang ini nanti jika kebeli mereka, maka klaim mereka soal pesantren ini semakin kuat, bahwa pesantren ini miliknya Aulia Tarim. Bahaya loh ini loh. Pemerintah kemana gitu loh? Kenapa gak beli tempat-tempat seperti ini? Kenapa tidak edukasi? Dinas pariwisata atau budaya atau apalah yang mungkin punya akses ke situ. Kenapa diam saja? Segala cara mereka itu menggunakannya loh, dengan berbagai macam dalih, agar tujuannya itu berhasil. Untuk apa coba kamu membeli tempat seperti itu? Untuk apa? Tapi untungnya orangnya ini kemarin sudah didatangi Gus Abbas. Dikasih apa ya? Ngobrol-ngobrol dengan Gus Abbas, dikasih edukasi begini-begini, ada gitu. Dan itu sesungguhnya tidak semuanya direkam. Kalau orang mudah percaya dengan orang yang tampilannya wah, yakin deh kamu tuh mudah ketipu orang, mudah ketipu dengan orang. Kita jadi heran saja gitu loh. Sejarah dan lain sebagainya ini kok jadi tugasnya orang-orang biasa, jadi tugasnya orang-orang yang tidak punya jabatan, jadi tugasnya orang-orang yang tidak duduk di atas kursi yang sangat enak. Tidak, ya biasa saja di kehidupan biasa. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi ustadz, dan sebagainya, YouTuber dan sebagainya juga gitu loh. Itu tugasnya siapa sih harusnya gitu loh, melindungi tempat-tempat semacam itu. Ini dia videonya. Terus masuk, kadang-kala saya sedang di kamar aja digedok-gedok, sampai istri saya sedang menidurkan anak aja masuk aja, gedor-gedor pintunya di kamar. Pintu kamarnya ya, bukan pintu depan ya? Bukan. Kadang sudah masuk sendiri. Kemudian yang jelas kronologisnya begitu, ketika istri saya pulang dari mengajar di TK, nanti dia ikut sampai ke belakang ke depan pintu WC, sampai istri saya itu jerit. Apa ada maksud tertentu dengan syarat tertentu? Naksir mungkin ya. Kemudian kan saya kan tiap kali itu menggerentes, artinya selalu kapan saatnya orang terbang pasti akan turun. Iya. Nah, kemudian pas saya pindah ke pondok di Kendal Serut, tadinya di Duku Sembung, itu kejadian di Sembung. Kemudian di kejadian itu mubahalah ketika di Kendal Serut saya baru sudah di pondok. Pindah ke pondok, tidur sama santri di ruangan santri sama istri saya. Ya. Pagi-pagi kebetulan istri saya itu sedang ke pasar pas hari Minggu, sedangkan Habib itu hari Kamis sudah datang dan minta biasa. Ya. Kemudian hari Minggu datang pagi-pagi, saya baru tidur setengah 6, digebrak kamarnya. Jadi sampai saya juga kaget. Begitu dibuka pintunya, ini saya minta duit sao untuk cerbung mudah-mudahan. Kebetulan saya ngesak duit, pas nanti saya kebien zaman ini. Jadi kira-kira cukup untuk sanggup gitu. Ya makasih.
Nah, setelah saya beri uang, minta lagi tapi sambil membentak. Gula teh. Ini karena saya masih bangun tidur, wajah juga masih serem merah. Ya, saya ambilkan. Tapi begitu saya ambilkan, saya bilang karena sedang nunggu dia turun terbangnya ya. Dia juga biasa kadang kalau mau bareng sama orang-orang muatani ya, akhirnya mau muatani bakal dipuatani. Ya, mau main bakal dimain, mau jaluk bakal dijaluk. Akhirnya saya bilang, saya nyong orang eman gula deh, orang eman gula tapi sikit sama gosok. Jadi kayak begini, ya, masalah Habib benar, durian Nabi maka orang mempan kuatannya. Nah, tapi ternyata setelah itu, kemudian hari Kamis datang, hari Minggu pulang, bisa sampai kuatannya, ya, karena sampai orang tahu etika, nyong lagi ngenteni sampai, ternyata kakinya dua-duanya hitam kosong dan keluar nanah. Kenapa itu? Apa karena kecelakaan atau tiba-tiba saja begitu? Enggak. Jadi tidak kecelakaan. Jadi langsung dia puding aja. Jadi hitam tiba-tiba saja begitu. Kakinya hitam. Ini luar biasa ini. Bukan karena ada asbabnya ya. Begitu keluar nanah, akhirnya apa? Istri saya ngepel aja 3 hari itu masih bau baju. Berarti namanya sempat jatuh ke lantai rumah jenengan itu gimana? Iya, itu hari Kamis saya datang. Berarti setelah datang hari Kamis, jalur Pangapura. Oh, nyong berarti duduk haba dulu duria ya? Iya. Saya bilang gitu. Oh. Itu duduk duria. Mulanya tak kuatane Mampan. Sampai biasa muatane wong kendian non. Nangis jalur Pangapura. Darah yang sangat luar biasa. Ini yang menjaga, yang khadimnya adalah beliau Kiai Siwang. Bagaimana Kiai? Silakan ya. Ya, memang dulu sejarahnya sudah ada nisannya, tapi nisan batu itu saya bawa ke masjid. Dan kebetulan itu kakak saya gali sumur di situ, memang ada pasir putih kira-kira 50 cm ke bawah ke atas, itu ternyata masih ada orangnya. Masih ada manusianya, masih utuh ya? Masih. Bahkan kelihatan kakinya ya, jadi kebetulan itu luar biasa. Kakinya. Jadi nggak rusak ya? Ini nggak rusak. Padahal udah berapa ratus tahun? Masih asli udah mungkin ya 800 tahun lebih. Tapi masa itulah waliullah. Itu beliau adalah Sayyid dan Syarif, bukan Habib ya. Jadi yang saya tahu hanya itu. Jadi katanya pernah ini makam ini pernah ada yang membaalikan ya, gimana tuh? Jadi katanya dulu ada rombongan dari tim dari Habib Lutfi. Ternyata dia kan punya manuskrip, katanya diambil dari London karena dulu dibawa Belanda. Nah, sehingga orang-orangnya datang ke sini mau membangun, cuman saya sementara ini masih diem. Saya mau membangun ya ini semua. Ya. Tanahnya mau dibeli gitu? Ya, tanahnya juga mau dibeli. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kita aja sendiri ya, karena ini Sayyid dan Syarif bukan habaib. Ya. Bukan dari Yaman. Bukan dari Yaman. Bukan dari Hadramaut. Bukan dari itu. Tapi ini dari Persia. Sementara ini saya masih kekeh tidak mau dipanggil ke sana. Ya jangan sampai lagi. Jangan sampai ini dibangun tapi sejarah dibelokkan banget. Sebab kalau bicara Maulana Muhammad Al-Baqir atau Syekh Subakir punya anak beliau, ketika dibeli ini sama dengan membeli Indonesia ya. Karena sejarahnya berawal Islam dari sini, dari Syekh Muhammad Baqir itu terkenal sekali. Maka beliau putranya itu sangat terkenal. Makanya kalau seumpama ini sampai terjual, itu berarti Indonesia sudah terjual. Sejarah Islamnya terjual. Di sini mungkin daripada beberapa katanya di sini juga pesantren. Oh, jadi sana semuanya laut. Di pantai, jadi pesantren tua, banyak orang yang mimpi katanya di sini pesantren tua. Jadi saya hanya membangunkan lagi. Mudah-mudahan barokah, nampak jelas. Ya. Jadi saya mohon pada panjenengan dengan berapapun harganya, tolong ini jaga. Jangan sampai dibelokkan.